Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ghazil Al-Ghifari dari kelas 12 IPS 1, dan di sini saya akan menceritakan sejarah salah satu orang terpenting dalam hidup saya, yaitu ibu saya. Nama ibu saya adalah Muslina, biasa dipanggil Lina. Beliau merupakan seorang ibu rumah tangga dan juga guru di SMA Negeri 1 Tebangi Besar. Beliau lahir di Kepayang pada tanggal 9 Agustus 1964. Namun karena adanya tertukar antara dokumen administrasi ibu saya dengan temannya, maka di setiap dokumen yang ada pada ibu saya tertera tanggal 19 Mei 1964 sebagai tanggal lahirnya. Pada tahun 1971, ibu saya memasuki taman kanak-kanak, namun tidak dapat diceritakan banyak di situ. Berlanjut ke tahun 1972, ibu saya memasuki jenjang sekolah dasar, di mana ia bersekolah di SD Negeri 3 Bandar Jaya. Pada masa SD, ibu saya tidak begitu menonjol dalam hal apapun, karena waktu ibu saya lebih banyak dipakai untuk bekerja dibandingkan untuk belajar. Karena kondisi ekonomi keluarga beliau juga tidak begitu mencukupi pada masa itu. Kemudian pada tahun 1977, ibu saya masuk ke pesantren Diniyah Putri di Kemiling. Di sana beliau menjalani pendidikan selama 5 tahun dan dapat meraih beberapa prestasi. Salah satunya, yang paling besar, yaitu beliau dapat mengikuti Jambore Nasional pada tahun 1981. Pada tahun 1982, ibu saya melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Tebangi Besar sampai pada tahun 1985. Di masa SMA ini, tidak banyak yang ibu saya raih dalam hal prestasi. Pertama, karena proses penyesuaian dari lingkungan pesantren ke umum. Kedua, karena pada masa itu kondisi keluarga ibu saya yang dimana ibu saya memiliki adik banyak yang mayoritas masih pada masa kanak-kanak. Sehingga setiap sebelum berangkat sekolah, ibu saya harus menyiapkan segala-galanya untuk adiknya dan juga untuk kebutuhan sekolahnya sendiri. Selesai menjalani masa SMA, ibu saya ingin berlanjut ke Universitas Lampung atau Unila, namun nasib berkata lain dan ibu saya tidak dapat diterima di sana. Akhirnya, ibu saya masuk ke STKIP Muhammadiyah Metro. Namun, hal itu tidak membuat ibu saya patah semangat. Justru, itu membuat ibu saya lebih bersemangat, lebih berjuang, dan memaksimalkan waktu yang beliau miliki di perguruan tinggi tersebut. Sehingga, beliau dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai target pada tahun 1990. Didikan orang tua ibu saya sangat berperan dalam cara ibu saya memperlakukan pendidikan. Beliau dididik secara disiplin, secara keras. Ibu saya dididik untuk menjadi orang yang tangguh, untuk menjadi orang yang serba bisa. Jika ingin sesuatu, diupayakan harus bekerja terlebih dahulu, harus berjuang. Begitu juga dalam dunia pendidikan, tidak hilang kerasnya. Jikalau misal ibu saya tidak naik kelas, maka beliau harus membiayai pendidikannya sendiri. Karena orang tua ibu saya menginginkan anak-anaknya berhasil, paling tidak dalam pendidikannya. Ibu saya pertama bertemu ayah saya pada tahun 1991 di SMP Negeri 1 Kibang, yang dimana mereka kebetulan sama-sama ditempatkan untuk mengajar di sekolah itu. Tak menunggu lama, ayah saya langsung mengajak ibu saya menikah tepat 1 minggu setelah mereka pertama bertemu. Terjadilah lamaran. Namun, tentunya ibu saya tidak menerima begitu saja. Ada kira-kira 2-3 bulan masa ibu saya memikirkan keputusan, karena ibu saya tidak ingin mengambil keputusan secara gegabah. Alhasil, ibu saya akhirnya menerima lamaran dari ayah saya, dan mereka menikah pada bulan Januari tahun 1992. Masih bersama sampai sekarang, dan alhamdulillah dikaruniai 4 orang anak. Dalam dunia pekerjaan, ibu saya menganggap profesi guru sebagai pekerjaan yang memberikan banyak kesan dan pelajaran, baik untuk murid maupun untuk guru. Salah satu hal yang dipelajari oleh ibu saya selama menjadi guru, yaitu tidak boleh menyamaratakan murid. Karena setiap murid memiliki cara berpikir yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kemampuan yang berbeda, dan kepribadian yang berbeda. Maka dari itu, cara memperlakukannya juga berbeda. Dalam dunia perguruan, ibu saya juga dapat meraih prestasi. Salah satunya yaitu beliau diseleksi untuk mewakilkan guru sejarah se-Lampung Tengah, yang mana hanya dipilih 1 dari sekitar 200 guru untuk diklat di Malang, Jawa Timur
dengan guru-guru sejarah lain se-Indonesia. Dan sekarang ibu saya masih menjadi guru dan ibu rumah tangga yang tangguh, yang disiplin, yang serba bisa, yang bertanggung jawab, yang saya sayangi sepenuh hati. Sekian cerita sejarah ibu saya. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup itu, kalau kita ingin mencapai sesuatu, harus kita perjuangkan, harus kita usahakan, harus kita capai. Jadi kita punya niat, punya target bahwa saya harus bisa mencapai apa yang saya inginkan. Walaupun sebenarnya garis hidup itu sudah ada yang ngatur, tapi sebagian besar tergantung dari usaha kita. Pesan ibu ya, kalau kita apa-apa itu ditekuni, pekerjaan ditekuni, kalau kita belajar ditekuni, diusahakan kita, walaupun tidak jadi yang terbaik, tetap melakukan yang baik, meski tidak menjadi yang terbaik. Itu aja. Kalau kita sudah melakukan yang baik, insya Allah nanti bisa jadi yang terbaik. Jadi hidup penuh perjuangan dan harus diperjuangkan.